lainnya. Polisi menyatakan membuka peluang memeriksa ex-Menkominfo Budi Aris Setiadi sebagai saksi jika diperlukan terkait kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komdiji. Kan itu kan masa pemerintahan Pak Budi, Pak. Iya, Pak. Nanti ada pemanggilan untuk jadi... Hari Rabu siang, ex-Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari bungkam ketika ditanyai wartawan soal potensi dirinya turut diperiksa polisi terkait dengan kasus judi online yang melibatkan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Tanpa mengindahkan pertanyaan wartawan, Budi bergegas keluar dari gedung DPR. Budi hanya menyatakan bahwa perkara judi online pada saat dirinya menjabat sebagai Menkominfo periode lalu bukan lagi tanggung jawabnya. Saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. 2, kita mendukung penegakan hukum. 3, kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendor. Terima kasih. Selang beberapa jam kemudian di Istana Negara, Budi Ari mengaku siap diperiksa oleh polisi soal kasus judi online yang melibatkan pegawai Komdiji. Budi menegaskan dirinya tidak terlibat dengan kasus yang menjerat bekas anak buahnya itu. Keluarga ingin memeriksa Bapak, bagaimana Pak? Kan Bapak Presiden mau ke luar negeri. Ya, pokoknya saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Kita dukung penegakan hukum. Dan yang ketiga, kita tetap serius berantas judi online. Bapak siap Pak, diperiksa Pak? Lalu kita warga negara. Tapi Bapak, apakah bisa dipastikan Bapak tidak terlibat Pak? Gimana Pak? Tunggu aja dalamnya nggak Pak? Kita siap. Bapak dipastikan tidak terlibat Pak? Pasti nggak. Berarti siap, pasti nggak terlibat Pak. Bapak kenal nggak Pak Mas Sedas pegawai Komdiji yang diperiksa Pak? Tahu lah nama. Sebelumnya kepolisian menyatakan terus berkomitmen mengusut tuntas semua pihak yang terlibat. Polisi juga membuka peluang memeriksa Budi Aris Setiadi sebagai saksi jika diperlukan. Usai menangkap 15 orang tersangka kasus judi online yang 11 diantaranya adalah pegawai Komdiji, polisi menetapkan 2 orang sebagai daftar pencarian orang atau DPO inisial A dan M. Namun polisi belum membeberkan peran kedua tersangka yang masih buron ini. Tersangka DPO A dan M, maka penyidik Subdit Jatras di Treskrimum Polda Metro Jaya masih terus melakukan pengejaran secara intensif. Dalam upaya memberantas judi online yang semakin merusak masyarakat, pemerintah berupaya untuk memburu para bandar. Namun pakar menilai pemberantasan judi online tidak cukup sampai mencokol bandarnya saja. Nah, sama juga dengan judi online ini. Bandarnya ditangkap, tetapi ada demand, ada supply, akan ada yang menggantikan bandar tersebut. Jadi itu bukan solusi dari masalah. Itu solusi jangka menengah dan jangka pendek. Maksudnya bagaimana Kominfo melakukan blokir, PPATK, kepolisian, lalu melakukan penelusuran, kepolisian menangkapi, kalau ketemu bandar ditangkap, tapi walaupun ditangkap, jebloskan penjara, hukum berat juga, itu tidak menjamin bahwa judi online ini akan hilang gitu loh. Bagaimana judi online itu akan hilang? Solusi jangka panjang. Solusi jangka panjangnya adalah literasi digital dan literasi finansial ke masyarakat menengah bawah. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.